Dan seandainya Yudas Iskariot yang ada di atas kayu salib, mungkinkah seorang Yudas mengeluarkan kata-kata yang begitu luhur? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Disalib di sini katanya Yesus. Ini katanya Yesus. Lalu ada orang bilang, itu bukan Yesus, itu kamu marah-marah. Pendeta bisanya marah-marah doang. Pakai Alkitab dong. Mereka yang seharusnya menuntun umat menuju terang kebenaran malah memiliki perbedaan pandangan yang tajam tentang satu hal yang sangat mendasar. Siapa sebenarnya yang disalib, Yesus atau Yudas? Maka pertanyaannya adalah, bagaimana nasib jemaat yang mereka pimpin? Sebagian berpegang teguh pada ajaran lama bahwa Yesus yang disalib demi menebus dosa manusia. Namun ada pula yang mulai mengangkat pemahaman berbeda, bahwa mungkin Yudaslah yang menggantikannya di kayu salib. Perbedaan ini tentu membingungkan, apalagi bagi jemaat yang hanya ingin hidup dalam kebenaran dan keselamatan. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata Yesus ini menjadi dasar bagi saya untuk membantah teori Islam tentang teori penggantian. Bahwa bukan Yesus yang disalib, tapi ada orang lain yang diserupakan. Yudas Iskariot yang wajahnya diubah menjadi Yesus. Lalu Yesus yang asli itu dihilangkan oleh Allah. Jadi yang tersalib itu adalah Yudas. Pertanyaannya, apa gerangan Allah mau menipu orang? Mau selamatkan Yesus, selamatkan saja. Kenapa harus pakai teori penipuan? Dan seandainya Yudas Iskariot yang ada di atas kayu salib, mungkinkah seorang Yudas mengeluarkan kata-kata yang begitu luhur? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saya kira Yudas akan makin ancur mereka semua. Kata-kata seperti tidak mungkin dihasilkan oleh pengganti Yesus. Waktu Yesus di atas kayu salib, ada Bunda Maria dan Yohanes. Hai ibu, inilah anakmu. Hai anak, inilah ibumu. Kalau itu Yudas, masa dia bilang, hai ibu, inilah anakmu. Hai ibu, siapakah engkau? Kan mesti begitu. Jadi tidak mungkin orang lain itu pasti Yesus yang di atas kayu salib. Yang di palang salib itu bukan Yesus. Jadi yang dipaku di palang salib itu bukan Yesus, ya. Nanti judulnya diperbaikilah sama Johnny Ong lah. Saudara-saudara, saya ingin menjelaskan karena sampai sekarang masih viral ya tentang siapa yang ada di dalam palang salib itu. Ya saudara-saudara, perhatikan. Ini palang salib, ya. 1 Korintus 1 ayat 18, pemberitaan tentang salib, ya. Pemberitaan tentang salib ini kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Yang disebut yang akan binasa tidak selalu yang di luar Kristen loh. Justru intern Kristen banyak yang potensial akan binasa. Ini pemberitaan tentang salib, ya. Ini kebodohan bagi yang akan binasa. Mari saya tunjukkan kebodohannya. Lalu dia pakaikan sosok, ya. Ada sosok dibentang di sini, ditempel di sini, dipaku di sini. Sekarang pertanyaan saya, ya, wahai pendeta-pendeta Kristen, ini siapa ini yang ditempelin di sini? Ini siapa ini? Oh, itu Yesus katanya. Loh, Yesus kan Allah. Emang sekarang Anda nggak tahu apa Yesus itu ada di mana sekarang? Ada di surga, Pak Pendeta. Lah, ada di surga, kenapa kamu bentang, kamu tempelin sini, di sini dipaku? Menurut kamu ini siapa? Apakah ini Yesus? Yang masih menganggap pendeta, yang masih menganggap ini Yesus, WA ke saya. Tak kasih tahu berapa puluh tahun kamu jadi pendeta. Jadi sosok yang dibentang di sini, apakah ini Yesus? Yesus adalah Allah. Jadi pemberitaan tentang salib yang benar adalah ini. Salib itu ya cross ini, nggak ada ininya nggak ada. Ininya sudah naik ke surga, sudah sebagai Allah, sebagai roh. Lalu sekarang ini masih nempel di sini. Terus ada orang yang bilang, itu yang nempel di salib itu bukan Yesus, terus kamu marah-marah gitu. Para pendeta, ya, jawab pertanyaan pendeta Henry. Siapa sosok yang digantung di salib ini? Menurut Anda siapa? Itu Yesus, Pak. WA ke saya kalau kamu masih punya pemahaman ini Yesus. Tak lurusin pemahaman kamu. Sosok yang digantung di salib ini bukan Yesus. Lalu siapa ini? Ya ini idol, sesembahan lain. Kamu gantung di sini. Yesus yang benar itu sudah di surga sebagai Allah. 1 Yohanes 5 ayat 20.
Yesus sudah naik ke surga. Kenapa kamu masih gantung di sini? Yesus sudah naik ke surga. Ya, itu pengajaran Injil Kristus. Ya, pengajaran salib. Nah, banyak orang merasa kebodohan pemberitaan tentang salib bagi siapa? Bagi yang akan binasa. Kebodohannya ditempelin Yesus di sini. Ya, katanya Yesus katanya. Disalib di sini katanya Yesus. Ini katanya Yesus. Lalu ada orang bilang, itu bukan Yesus, itu kamu marah-marah. Pendeta bisanya marah-marah doang. Pakai Alkitab dong. Ini Yesus bukan? Oh iya ya Pak, ya bukan. Yesus di mana? Yesus di surga sebagai apa? Sebagai Allah. Nah, makanya sembahlah Yesus. Biar kamu tuh ngerti kalau ini tuh bukan Yesus. Kayak gini kok disembah. Ditempelin di sini sembah, ini dicetak dulu, dibikin mirip manusia. Emang kamu tahu Yesusnya kayak apa? Ya. Nah, kalau saya bilang ini yang disalib di sini, ayo. Emang kamu tahu Yesusnya gondrong kayak gitu? Tahu dari mana? Setelah Markion, muncul lagi seorang bidat yang namanya adalah Basilides. Basilides ini tinggal di Alexandria antara tahun 117 sampai tahun 138. Dia mengajar di mana-mana. Dan ajarannya itu lucu juga, dia mengatakan, karena Yesus tidak pernah benar-benar jadi manusia, Sang Kristus tidak pernah benar-benar jadi manusia, maka tidak mungkin Yesus disalib. Karena yang disalib itu kan darah dan daging. Dia hanya makhluk roh, makhluk bayangan. Mirip ajaran saksi Yehova, Yesus itu bangkit sebagai makhluk roh. Makhluk roh itu tentu tidak bisa disentuh oleh paku, tidak bisa disalib, tidak bisa mati. Lalu dibikin ajaran itu, kalau begitu yang disalibkan siapa? Kalau bukan orang yang bersama-sama dengan Yesus membantu memikul salibnya, yaitu siapa? Simon orang Kirene, Simon dari Kirene. Lalu dia mengatakan teorinya, sesungguhnya yang disalibkan bukan Yesus, tetapi Simon orang Kirene yang disamarkan wajahnya seolah-olah dia Yesus, lalu disalibkan sebagai ganti Yesus Kristus. Apa yang saya katakan ini bisa Anda cross check sendiri pada buku Irenaeus yang judulnya Adversus Haeresis yang ditulis kira-kira tahun 180-an, jilid 1 bab 24 paragraf keempat. Silakan dicek sendiri. Ini yang saya ceritakan adalah sejarah gereja. Makanya sejarah gereja ini sangat penting.